Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran negara-negara berkembang. Kali ini kita akan membahas negara berkembang, yaitu suatu negara yang berada di Amerika Tengah, yaitu negara Meksiko. Meksiko memiliki luas wilayah sekitar 1.972.550 km persegi yang menjadikannya negara terbesar ke-14 di dunia. Secara topografi, Meksiko didominasi oleh pegunungan Sierra Madre Occidental dan Sierra Madre Oriental yang mengapit dataran tinggi Meksiko. Selain itu, terdapat kawasan gurun di utara seperti Gurun Chihuahua dan hutan hujan tropis di Chiapas serta semenanjung Yucatan. Letak geografisnya, utara berbatasan dengan Amerika Serikat, tenggara berbatasan dengan Guatemala dan Belize, barat berbatasan dengan Samudra Pasifik, timur berbatasan dengan Teluk Meksiko dan Laut Karibia. Meksiko juga dikelilingi oleh dua lautan, yaitu Samudra Pasifik di barat dan Teluk Meksiko di timur, menjadikan negara ini kaya akan sumber daya kelautan. Iklimnya bervariasi, dari gurun yang kering hingga tropis yang lembab. Meksiko dengan populasi lebih dari 129 juta jiwa, salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Mayoritas penduduknya adalah mestizo, yaitu campuran Eropa dan pribumi. Tetapi terdapat juga kelompok etnis asli seperti Maya dan Nahua. Sebagian besar penduduk tinggal di wilayah perkotaan seperti Mexico City, yang merupakan salah satu kota terbesar di dunia. Namun kesenjangan antara kota besar dan pedesaan masih menjadi masalah yang signifikan. Budaya di negara Meksiko sangat kaya dan beragam, dengan tradisi seperti Dia de los Muertos yang diakui UNESCO, musik mariachi, serta tarian folkloriko yang terkenal. Negara Meksiko sebagai negara berkembang memiliki berbagai indikator kualitatif dan kuantitatif yang menarik untuk dianalisis. Secara ekonomi, PDB per kapita Meksiko sekitar $9.500 US dollar dengan tingkat pertumbuhan yang cukup stabil. Namun, masih ada sekitar 40% penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Salah satu ciri khas negara berkembang kan adalah ketergantungan pada sektor primer dan sekunder seperti pertanian, minyak bumi, dan manufaktur. Urbanisasi di Meksiko itu juga sangat tinggi, tetapi seringkali tidak diimbangi dengan pembangunan infrastruktur yang memadai. Sehingga di negara Meksiko menjadi yang kaya akan sumber daya alam. Minyak bumi menjadi komoditas utama, diikuti oleh mineral seperti perak, emas, dan tembaga. Dalam sektor pertanian, Meksiko adalah produsen utama jagung, cabai alpukat, dan tequila dari tanaman agave. Nah, sumber pendapatan negara Meksiko itu berasal dari industri, otomotif, elektronik, dan pariwisata. Nah, destinasi wisata seperti Cancun, Chichen Itza, dan Playa del Carmen menarik jutaan turis setiap tahunnya, memberikan kontribusi besar bagi perekonomian negara. Namun, di negara Meksiko juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu masalah utamanya adalah kriminalitas, terutama yang berkaitan dengan kartel narkoba. Kartel narkoba adalah organisasi kriminal yang mengendalikan produksi dan distribusi obat-obatan terlarang, baik di dalam negeri maupun untuk ekspor ke negara lain, terutama Amerika Serikat. Pengaruh kartel ini sangat besar sehingga mereka
sering terlibat dalam kekerasan, korupsi, dan konflik dengan aparat penegak hukum. Kartel ini juga menghambat stabilitas sosial dan ekonomi karena menciptakan rasa tidak aman bagi masyarakat dan melemahkan institusi negaranya. Selain itu, kesenjangan pendapatan antara wilayah utara yang lebih maju dan wilayah selatan yang agraris sangat mencolok. Dalam bidang lingkungan, deforestasi dan polusi di perkotaan menjadi isu yang mendesak untuk ditangani. Nah, sejarah Meksiko itu panjang, dimulai dari peradaban kuno Maya dan Aztec. Kemudian dilanjutkan dengan penjajahan Spanyol pada abad ke-16. Nah, kemerdekaan yang diperoleh pada tahun 1821 meninggalkan pengaruh besar pada budaya, bahasa, dan arsitektur Meksiko. Selain itu, negara Meksiko memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa. Negara ini menjadi rumah bagi spesies unik seperti jaguar, burung quetzal, dan berbagai kaktus di kawasan gurunnya. Kawasan lindung seperti cagar biosfer Siankaan menjadi bukti komitmen negara ini dalam melestarikan alamnya. Dalam sistem pemerintahannya, Meksiko adalah sebuah republik federal yang terdiri dari 32 negara bagian. Negara-negara bagian seperti Jalisco, Oaxaca, dan Yucatan memiliki karakteristik budaya dan ekonomi yang masing-masing khas. Kehidupan sosial di Meksiko juga sangat beragam. Pendidikan dan sistem kesehatan terus ditingkatkan, meskipun tantangan seperti kemiskinan dan akses yang tidak merata masih menjadi perhatian. Dalam perdagangan global, Meksiko memainkan peran penting sebagai anggota NAFTA yang kini dikenal sebagai USMCA. Produk seperti otomotif dan elektronik merupakan komoditas ekspor utama negara ini. Meksiko juga dikenal karena kontribusi budayanya di dunia internasional, seperti dalam perfilman melalui sutradara terkenal seperti Guillermo del Toro dan Alfonso Cuarón. Sebagai tambahan, kuliner di negara Meksiko yang mendunia mencakup makanan seperti tacos al pastor, enchiladas, dan guacamole. Hidangan-hidangan ini mencerminkan keanekaragaman bahan lokal dan tradisi memasak yang kaya. Nah, di sektor pariwisata, situs warisan dunia seperti Palenque, El Tajín, dan Pantai Los Cabos menunjukkan keindahan dan kekayaan sejarah negara ini. Sebagai penutup, mari kita lihat beberapa fakta unik tentang Meksiko. Negara ini adalah tempat lahirnya coklat yang pertama kali digunakan oleh peradaban Maya sebagai minuman seremonial. Meksiko juga memiliki lebih dari 30 situs warisan dunia UNESCO, termasuk kota-kota kolonial seperti Guanajuato dan Puebla. Selain itu, Meksiko memiliki sistem transportasi kereta bawah tanah atau metro yang merupakan salah satu yang terbesar dan termurah di dunia. Negara ini juga dikenal sebagai rumah bagi piramida terbesar di dunia, yaitu piramida Cholula, yang lebih besar dari piramida Giza meskipun lebih pendek. Demikianlah pembahasan kita tentang negara berkembang, negara Meksiko, sebuah negara berkembang yang penuh dengan keindahan, peluang, dan tantangan. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.